Jadi, dia meninggal saat jatuh dari lantai 4. Kepalanya hancur, banyak sekali darah, dan kejadiannya di tahun 2006. Oke, cerita terakhir di edisi kali ini ya. Apaan sih? Udah lama gitu. Apa kabar? Ini dijual nih, Le. Tuh. Berapa jual? Hah? 600. Agak sampai, Pak. Masa iya? Iya. Tuh, udah ada stikernya lagi. 275. 275. Iya. Mahalan mobil ya? Iya. Ya udah ntar Oke. kita belilah. Dia enteng banget Rahang. Bisa tuker tambah gak sih motor-motor begitu tuh? Sama Gebi. Gua tampol lak-lakan lu. Bener. Gaby belum dibaptis guys. Bego. Udah kali Oh, ini, iya. ini tayang udah kali. Iya udah ya. Yuk Ayo. kita masuk ke video ketiga nih di series kali ini. Ada gak? Gue nge-search MBI, gue punya temen namanya ini. Embing. Dari mana nih Embing? Apa kabar Embing? Oke. Ayo coba ayo. Dari Kalimantan, sekarang masih ada kalinya, Hmm? tapi sekarang kita ke Bekasi, Wah Kalimalang tuh. Kalimalang. Oke. Tragedi kampus Kalimalang, Bekasi. Hmm. Halo Kak, aku udah lama dengerin PMK nih, podcast Malam Kliwon, dan pengen banget share cerita aku ke sini. Perkenalkan, nama aku Safitri. Aku berkuliah di salah satu universitas yang cukup punya nama. Kampusku memiliki banyak gedung di beberapa tempat dan juga region. Kejadian ini di bulan September tahun 2019. Saat itu, aku menjadi salah satu panitia pengenalan kampus dari UKM Rohani Katolik. Karena kampusku terbagi menjadi 4 region, yaitu Depok, Kalimalang, Salemba, dan Karawaci. Jadi pengenalan kampus dimulai dari Kalimalang terlebih dahulu. Pengenalan kampus untuk region Kalimalang dijadwalkan selama 3 hari. Hari pertama aku diberangkatkan dari Depok bersama temanku ke kampus Kalimalang menggunakan motor. Saat sampai di sana, kami masuk melalui pintu samping kampus. Sebelumnya aku udah pernah ke sana, tapi nggak sampai masuk ke dalam kampus. Aku dan temanku masuk ke dalam kampus. Saat itu aku merasa ada yang memperhatikan aku di sisi sebelah kiri dekat ruangan Mapala. Tapi aku nggak gubris saat itu dan melanjutkan perjalananku ke lantai 5 dengan lift. Kelas untuk kegiatan kami itu ada di lantai 5. Tapi semakin naik, semakin berbeda sekali suasananya. Sesampainya di lantai 5, aku melihat lagi sosok yang memperhatikanku di bawah tadi. Sosok ini seperti perempuan dengan baju lusuh. Dan kepalanya banyak sekali darah, serta rambutnya gimbal. Mukanya gak terlihat jelas saat itu. Dia berusaha mendekatiku dan berkata, "Ya, kamu bisa lihat aku kan?" Kayak gitulah. Tapi lagi-lagi aku gak gubris. Acara di hari pertama berjalan dengan sangat baik. Di hari kedua pun masih sama, aku berangkat bersama temanku ke Kalimalang menggunakan motor. Saat memasuki kampus, aku ngerasa sosok ini tahu kalau aku bisa ngeliat dia. Oh ya, FYI aku terlahir sebagai anak indigo dalam tanda kutip ya, indigo lah gitu ya. Jadi lihat hal-hal kayak gini sebenarnya udah biasa, tapi seringkali aku abaikan aja. Di hari kedua, ini sosok nih semakin mau mendekati aku dan ingin memberitahu sesuatu. Jadi waktu itu aku lagi senderan di balkon lantai 5. Berasa banget ada yang dorong ke bawah. Bahkan saat itu temen aku mau jatohin kotak medis ke bawah, aku sempat teriak, "Jangan!" Entah kenapa itu refleks banget. Saat mau pulang, kami semua turun ke bawah, sudah hampir pukul jam 5:30 sore. Temanku sebelum pulang mau ke toilet di lantai 3 nih ceritanya. Aku nunggu dia di dekat tangga menuju ke bawah. Setelah dia datang, aku bersama dia turun.
Namun, di salah satu tangga, aku melihat sosok perempuan ini nyandung kakiku hingga aku nyaris terjatuh. Untung aja temanku langsung memegang tanganku. Sosok ini terlihat kesal dan berkata lagi, "Lu bisa lihat gua kan? Kamu bisa lihat aku kan?" Gitu intinya. Dengan intonasi sedikit naik. Tapi lagi-lagi gak aku gubris. Tibalah di hari ketiga, hari terakhir kegiatan kami di kampus Kalimalang. Sebelum berangkat, aku merasakan sesuatu yang gak enak dan malas sekali untuk berangkat ke kampus Kalimalang ini. Namun akhirnya aku paksakan untuk berangkat. Setelah selesai mandi, tiba-tiba aja nih sinyal HP-ku hilang. Aku restart berkali-kali, tetap gak bisa. Aku mulai panik. Setelah aku memastikan barang yang kubawa sudah keluar semua dari rumah melalui pintu samping, aku janjian dengan temanku untuk ke Kalimalang di salah satu minimarket lah ya, sebelah kampus kami yang di Depok. Sesampainya di minimarket itu, barulah sinyalku kembali. Sambil menunggu temanku datang, aku makan roti untuk ganjel perutku di pagi hari itu. Saat itu aku ngerasa ada sesuatu yang tertinggal. Lalu aku ngecek tasku dan ternyata kunci rumahku gak ada. Lumayan panik aku dan gak lama temanku sampai. Aku bilang ke rumahku lagi dulu buat ngecek kunci rumahku. Saat sampai di rumah, aku langsung masuk ke rumah dan cari kunci rumahku. Dan yang bikin kaget, kunci rumahnya ada di ruang tamu. Padahal aku gak ngelewatin ruang tamu sama sekali. Selama perjalanan ke kampus Kalimalang, aku hanya diam dan berpikir, kok bisa ya kunci itu di sana. Sesampainya di kampus, seperti biasa, aku dan temanku langsung menuju ke lantai 5. Saat itu suasana di dalam kelas kegiatan kami sangat ramai dan aku melihat ada sosok hitam besar yang menutupi sirkulasi udara. Sehingga ada 2 orang temanku yang sesak napas. Waduh, bisa begini nih. Dan harus dibawa ke ruang mapala. Saat itu aku dan salah satu kakak tingkatku menemani di ruang mapala. Dan saat itu kami semua selesai sekitar jam 6 sore, lalu pulang dan sebelum pulang aku ingin buang air kecil. Saat di kamar mandi lantai 1, ternyata mohon maaf, aku lagi datang bulan hari pertama. Nah, saat itu kampus sudah sangat sepi dan kami masih menunggu mobil untuk bawa barang-barang kami ke kampus Depok. Saat menunggu di dekat parkiran depan kampus, teman-temanku mulai ada yang cerita horor. Salah satu temanku ada yang mengetahui aku nih indigo lah. Dan dia bertanya, di dalam sana ada apaan sih, Saf? Karena memang kampus ini banyak sekali cerita horornya. Awalnya aku enggan untuk bercerita, namun temanku ini memaksa. Akhirnya aku mulai ceritain apa yang aku rasain di kampus ini dan apa yang aku lihat. Belum lama aku ceritain itu, tiba-tiba aja badanku dingin dan bergetar. Mataku gak bisa terbuka dan badanku kaku. Saat teman-temanku bertanya, "Lo sadar gak?" Aku cuma bisa ngangguk. Di saat yang sama, aku dibawa masuk oleh sosok perempuan yang ngikutin aku dari hari pertama. Di sana dia nunjukin bagaimana dia meninggal. Jadi, dia meninggal saat jatuh dari lantai 4. Kepalanya hancur, banyak sekali darah, dan kejadiannya di tahun 2006. Saat itu aku teriak dan nangis. Teman-temanku yang di sana sudah mulai panik. Mereka nyangka aku kesurupan. Aku mulai dibawa ke mobil salah satu temanku, namun aku masih belum bisa kembali. Aku ditunjukkan di sana ada beberapa korban kebakaran. Salah satu kakak tingkatku hanya berkata, "Dia lihat semuanya dong. Itu kejadian tahun 90-an tuh." Aku juga melihat banyak orang yang minta tolong karena kobaran apinya semakin besar. Aku bercerita sambil menangis. Temanku bilang, "Ya, itu dulu ada kebakaran mall. Sebelumnya tempat ini mall." Aku nangis dan berteriak semakin keras.
karena aku gak tahan ngelihatnya. Aku juga ngelihat banyak korban kerusuhan tahun 98 di sana. Dan mereka gak bisa keluar dari tempat ini. Seperti dalam tanda kutip ditanam di situ. Aku hanya bisa bilang darahnya nih banyak banget. Mereka gak bisa keluar, mereka minta tolong. Itu ada yang gosong. Ya seperti itulah aku bilang saat itu. Di sana mereka berusaha untuk mendekati aku namun tertahan. Mereka ada yang bilang, anak saya mana? Kaki saya mana? Tolong, panas banget. Sosok perempuan yang mengikuti aku dari hari pertama ini bilang, aku mau minta doa dari kamu supaya kami di sini bisa pulang. Intinya seperti itu ternyata. Aku hanya bisa nangis dengarnya. Temanku langsung membawa aku pergi dari kampus Kalimalang ini. Dan di dalam ada 3 orang laki-laki. 1 kakak tingkatku. Dan 1 ada orang perempuan lah. Aku masih bilang bahwa banyak yang ikut kita. Saat itu aku mau dibawa temanku ke rumah salah satu kakak tingkat kami yang mempunyai hal yang sama lah dengan aku. Saat di perjalanan teman perempuanku nih di depan bilang, ini mau dibawa kemana nih? Katanya ada yang jawab, kita bawa ke Mares saja. Mares tuh salah satu apartemen di Depok lah Depok. Ya. Lalu temanku menoleh dan bilang, siapa yang ngomong kayak gitu? Kakak tingkatku yang di belakang bersamaku bilang, ngomong apa sih? Ngomong apa? Intinya gak lama aku bilang mereka di sini. Setelah kejadian itu kakak tingkatku yang nyetir menoleh ke spion. Terus dia merasa ada melindas sesuatu. Lalu aku bilang, udah jalan aja terus, mereka di sini. Itu adalah pengalaman pertamaku bisa masuk ke dunia mereka. Mereka semua di sana marah karena banyak teman-temanku yang gak sopan pada saat di sana. Kejadian itu berlangsung dari jam 6:30 malam dan aku baru bisa membuka mataku pada saat di rumah pukul 1:30 pagi. Saat di rumah aku bilang sama mereka, aku bantu doa ya untuk kalian yang pergi sebelum waktunya. Sekarang pulang ya, aku minta maaf karena temanku ganggu kalian. Setelah itu aku selalu mendoakan mereka di setiap malam sebelum tidur. Sekian ceritaku kak, semoga bisa diambil hikmahnya. Kalau ke tempat baru jangan aneh-aneh karena kita hidup berdampingan. Jangan lupa doakan mereka yang udah gak ada. Makasih kak udah mau dibacain. Maaf banget ceritanya panjang. Sehat terus kak. Amin. Oke. Aku masih bilang bahwa banyak yang ikut kita. Saat itu aku mau dibawa temanku ke rumah salah satu kakak tingkatku yang punya hal yang sama dengan aku. Saat perjalanan teman perempuanku di depan bilang, mau dibawa kemana? Terus ada yang bilang, katanya ada yang jawab dibawa ke Mares. Lalu temanku menoleh dan bilang, siapa yang ngomong kayak gitu? Kakak tingkatku yang di belakang bersamaku bilang, ngomong apa? Oh beda. Iya. Jadi mau dibawa ke Mares karena ada kakak tingkatnya yang bisa di sana. Nah, ada kakak tingkatnya si Saf ini di belakang. Itu kayak denger si Safitri ini kayak meracau gitu ya, mereka di sini gitu ya. Lo ngomong apaan gitu ya. Gak lama ngelindes tuh. Ngelindes sesuatu. Berasa. Udah jalan aja terus. Jalan aja. Ya oke. Jadi gini, di cerita ini sebenarnya bukannya meng-underestimate sih, tapi ada beberapa pengalaman kita gitu ya, teman Kliwon, di saat kita ketemu atau disuguhkan sama, ini bukan Mbak Safitri ya, ini kita nggak ngomongin Mbak Safitri, tapi berdasarkan pengalaman biasanya kalau yang benar-benar bisa itu jarang banget melabel dirinya gitu ya. Karena aku nih indigo guys gitu kan. Mereka cenderung diem aja, mungkin dengan bahasa lain gitu. Aku ya bisa sih berkomunikasi tapi nggak ini. Jarang banget yang ini gue indigo nih gitu. Nah biasanya kalau udah yang kayak gitu, tanpa mengurangi rasa hormat lagi ya, cuman kayak nggak masuk di ini kita lah gitu ya ceritanya ya, kayak kurang gimana gitu. Nah tapi untuk cerita ini karena ada lokasi,
ada tahun kejadian dan ada sisa sejarah di sini juga, berarti bisa divalidasi nih. Yang jatuh di kampus tahun 2006 dari lantai 4 gitu. At least bisa ditelusurin kan. Bisa ditelusurin. Tadi kalau kita ngelihat ciri-cirinya kampus ini Depok, Karawaci, Kalimalang. Iya. Itu yang inisialnya G bukan sih? Bukan ya? Bisa jadi. Gue sih langsung mikirnya begitu. Gue juga mikirnya gitu. Iya. Nah, tadi kan sempat dibilang kalau setelah dia melakukan perjalanan lintas waktu ya, maksudnya mundur ke 2006 terus mundur lagi sampai 90-an, katanya ada yang bekas mall. Apakah memang salah satu bangunan kampus tersebut dulunya mall? Itu gue nggak pernah dengar soalnya, gue nggak tahu. Gue tadi mikirnya juga ke situ. Kalau memang di tahun 98 ada mall terbakar dan banyak banget cerita serem, itu kita juga pernah banyak dapat, tapi nggak di bangunan kampus ini nih. Iya. Menurut gue sih, nggak tahu juga nih Mbak Safitri. Ya, atau mungkin dulunya ya nggak tahu ya. Maksudnya gue juga belum pernah baca gitu. Iya. Atau mungkin emang dulunya di daerah situ ada mall itu, cuma dirobohin terus dibangun kampus gitu kan, kita juga belum tahu ya. Anak-anak Kalimalang nih biasanya. Iya nih teman-teman Kalimalang tahu nih yang udah lama tinggal di sana pasti. Ya kalau dari korban-korban itu memang kayak gitu tuh rata-rata ya, panas, minta tolong gitu, gosong gitu, kaki gua di mana gitu. Iya, dan terkadang memang dari sebagian dari mereka itu sadar kalau ada yang bisa ngelihat mereka, tujuannya tuh ya biasanya cuma minta doa ya. Doain gue dong, gue ketahan nih di sini gitu, ketahan gitu. Nah berarti kampus ini nih, kampus di Kalimalang yang di tahun 2006 ada mahasiswi yang jatuh dari lantai 4. Gitu aja sih berarti. Iya kan? Ya, dan kalau mau mundur lagi ya itu tahun 90-an akhir. Apakah dulunya bangunan itu adalah sebuah mall yang terbakar? Kalau memang iya, valid. Iya, benar. Iya. Mana ya? Menarik. Iya, menarik. Soalnya ada dua fenomena nih di sini nih. Jadinya yang si wanita pengganggu itu, terus yang si korban mall. Betul. Sama satu nih yang agak miss nih tadi nih, menurut gua kurang komplit. Sosok hitam yang bikin sesak napas. Itu dia, Pak. Jadi gini nih berarti nih teman-teman, kalau lagi di hall, apalagi yang masih ngampus nih, lagi di aula, lagi di hall apa di mana, siang sore-sore atau kapanpun lah gitu, berasa sesak. Ada makhluk udah gitu berarti. Ada makhluk ngalangin ventilasi udara begini nih. Iya. Nempel. Iya. Gini nih. Iya. Susah loh. Anak ospek enak loh. Berarti bukan ente kecapean, bukan. Enggak. Dialangin loh sama sosok. Bener. No, inian apa? Atau enggak ngalanginnya gini. Iya. Ngalanginnya selonjoran. Enggak, ngalanginnya gini nih. Iya, Ronaldo kali ya. Orang gua lagi istirahat emang apa? Karena dia gede aja kan. Selebrasi bang, ini bang. Iya, tapi nutupin kaca nako. Nutupin kaca riben lah. Nutupin langit-langit guys. Kan tadi ceritanya cuman dibawa ke UKS lah ibarat kata gitu kan, ke ruang mapala. Cuman gak di iniin tuh si sosok hitam gede. Atau itu bukan sosok, anak mapala lagi jembrengin tenda. Emang jadi kekelekep semuanya tuh. Kalau emang anak mapala gede aja gitu, suka nyaru dia sama hamok. Gue kesel bener. Iya. Itu doang yang mesti. Tadi gue kira ceritanya nih cuman si sosok perempuan ini doang. Iya. Dan sosok perempuannya usil. Ternyata memang di akhir kan minta didoakan ya. Rata-rata seperti itu. Nah kalau di akhir ceritanya dia masih ngeselin dan lu nih Mbak Safitri gak mau gubris, gue khawatir. Kenapa ya? Itu bukan hantu, Emang orang. Iya kan? Masa lu kagak ngeliat gue sih Mbak? Ya Allah. Gitu ya. Orang kesandung. Udah diselekas kesandung. Lu. Iya. Masa kagak ngeliat juga? 3 hari kan. Emang beneran orang. Ya kan. Itu lucu banget Net. Kan hari pertama ngayo kita tatap-tatapan kan. Nah yang sono kiranya setan nih. Melengos.
Melengos. Nah, terus dari jauh kan dia udah lantai 5. Bisa ngeliat gua kan gitu. Enggak digubris. Anjim juga nih orang nih. Hari kedua gua tungguin lo di tangga lo, bener. Sandungin. Gua sandung deglak gitu. Nah, enggak gitu. Wah, lu bisa ngeliat gua kan? Kamu bisa lihat aku kan? Meleng mulu nih Mbak Sapitri ini. Hari ketiga, wah nih kalau di scene gitu hari ketiga ngampus kan di Kalimalang misalnya udah masuk, lapar ke kantin beli, ya taunya yang itu apa? Lo 2 hari gua sapa taunya dagang ya. Iya. Belum bayar lu kemarin mesen lontong sayur. Aduh, katanya pedagang. Mbak ya. Nagih uang. Apa? Lo kurang nggak ngelihat gue lu. Iya kan, melengos aja. Pura-pura makan main lenggang kangkung aja. Taunya Sapitri gak bayar lontong sayur. Ditagih. Ini kan namanya orang nagih takut salah kan. Iya. Tungguin aja di bawah dah. Pelan-pelan. Nah, ini datang nih. Tatap-tatapan. Dia melengos Buang nih muka. dia nih. Buang muka. Naik loh. Lantai 5. Lihat ke bawah. Buang muka lagi. Itu kan dia bilang Le si ininya kan makhluknya bilang kamu bisa lihat aku kan. Cuman dari jauh. Gitu tuh. Lontong sayur bayar gitu Iya. Lantai di hari kedua aja di sliding tuh. Gua sliding nih anak nih bener Itu nih. pas di tangga nungguin kan udah begini dia. Udah kelewatan Mbak Sapitri udah kelewatan nih. Kalau masih pura-pura gak ngeliat saya kelewatan. Bener. Iya, verbal udah gak mempan. Saatnya sliding gunting. Iya. Diambil dari belakang. tetep aja loh. Enggak nih. Udah. Mas Sapitri, bener. Gak bayar lontong sayur. Besoknya lapar. Melengos. Biarin aja udah gue diemin lu 2 hari. Mahasiswa baru lu. Lucu banget. Taunya orang ya. Pedagang kantin. Gue sampai 2 kali ditanya, lu bisa lihat gua kan? Hah? Punya mata gak lu? Lu bisa lihat gue kan? Gitu tuh ngomongnya tuh. Udah gitu tuh. De ajal anjing. Lu bisa lihat gue kan? Udah gitu ngomongnya tuh. Anjing, taunya dagang. Aduh, dagang lontong sayur gak bayar main melengos aja. Mentang-mentang gua nyajiin buat yang lain, dia lari aja. Gitu ibu kantin. Ya. Di sliding. Bisa aja nih. Gini sliding kuntilanak lu. Aduh. Ya gitu Mbak Sapitri ya, lain kali cobalah, jangan sombong-sombong amat gitu. Di dunia maupun di akhirat kan gak boleh sombong. Iya. Coba siapa Tuhanmu? Nah, Kamu nanya. siapa Tuhan? Tuhanku? Aku kasih tahu ya. Tapi jangan lupa join live ya. Jangan lupa di subscribe ya. Kita capek loh bikin video. Anjir. Ya udah. Oke. Makasih ya teman Kliwon udah nonton. Jangan lupa di subrek guys. Nah, Dengerin kita juga di Spotify. dadah.